Sudah bersama dengan kita, sudah mengharapkan bagaimana mungkin yang punya cita-cita mau buka KPMA tapi mungkin terkendala dengan informasi ya. Nah hari ini Bapak Ibu silakan simak bersama dengan Bapak Haji Ibrahim Rotib yang insya Allah memberikan materi terbaiknya. Silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah masih pagi tapi sudah termasuk atau mungkin lapar. Saya masih pagi, belum pagi. Tidak seharusnya. Halo. Kalau sawi jatuh ke kali. Cakep. Mentang-mentang dua bukan anaknya Pak Jokowi. Kok jawab salamnya lemah sekali. Sekali lagi ya. Waduh, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebuah ini insya Allah sangat cocok, sangat pas untuk aku semua, untuk kita semua yang hari ini hadir di tempat ini. Insya Allah dengan kita senantiasa bersama Al-Quran, senantiasa berkolaborasi dan berkontribusi untuk pengentasan buta aksara Al-Quran dalam wadah LPTI Indonesia, lembaga pembelajaran Qiraatil Quran Indonesia, yang mana LPTI senantiasa mengusung Gernas LPTI Indonesia, Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran Indonesia, yang dilaksanakan secara serentak, bertahap dan berkelanjutan untuk kalangan remaja, dewasa dan lansia, juga untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjurkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, tokoh paling berpengaruh di budaya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarga, kerabat, para sahabat dan semua tentunya. Mudah-mudahan kita yang saat ini hadir di sini senantiasa ucap Allah untuk senantiasa istiqomah dalam membersamai gerakan Al-Quran, dalam membersamai gerakan pengentasan buta aksara Al-Quran, dan mudah-mudahan telah di yaumul akhir kita tetap dikumpulkan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan dan kami hormati, di belakang. Sayyidina Kiai Haji Mahmud Soleh Zagasi, salam hormat dan salam takdim. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa sehat-sehat selalu. Semoga senantiasa diridhoi oleh Allah dan semoga senantiasa tetap dalam kondisi sehat-sehat, umur panjang, dan menggunakan segala urusannya agar
tetap senantiasa bisa membersamai kita dan membersamai gerakan pementasan buka acara Al-Quran. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Budi selaku ketua di KMT, salam hormat, salam takdim. Yang kami muliakan dan kami hormati juga Kiai Ruslan, beliau guru kami, salam hormat Kiai. Beliau luar biasa, bukan Tanso yang kalau gerakan Al-Quran sudah tidak dilakukan lagi. Semoga senantiasa sehat dan selalu dan semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah. Yang kami muliakan dan kami hormati ketua DPD Tangerang Kota, salam hormat dan salam takdim. Juga yang tak kalah pentingnya, salam hormat beliau guru kami tiap hari Selasa Kamis. Ya, saya punya Ustaz Agus Sofyan. Beliau adalah guru kita di Masjid Agung Seruang. Yaitu sangat perhatian dan sangat istiqomah turut serta membersamai pementasan buta aksara Al-Quran. Ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga senantiasa istiqomah dalam membersamai Al-Quran. Yang kami muliakan dan kami hormati juga para masyayikh, para ulama, para hafal Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan ini, hari ini, jam ini, detik ini, kita berada di tempat ini. Sering kita dengar apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa kita berada di tempat ini, kita bersamai hari ini, bahkan kesuksesan hari ini jauh sudah tertulis sebelum kita rencanakan di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Justru kita yang kebetulan suatu keberuntungan bahwa kita terpilih ditakdirkan oleh Allah untuk membersamai kesuksesan ini. Semoga senantiasa kita tetap istiqomah bersama Al-Quran dan senantiasa dalam gerakan pengentasan buta aksara Al-Quran. Kami secara pribadi senantiasa bersyukur ya karena bisa membersamai event demi event, membersamai kegiatan demi kegiatan LPDP, kesuksesan dan alhamdulillah begitu banyak respect dari organisasi luar LPDP bahwa bahkan mempertanyakan organisasi yang relatif baru bagaimana gerakannya segitu masif, apakah dari dananya berapa triliun, ada yang begitu. Saya tidak bisa jawab. Artinya apa? Benar-benar saya sadar kita di DPP bahkan DPD dengan memulai hal ini adalah dengan nol rupiah. Artinya apa? Benar-benar kita mengharap keberkahan Al-Quran, kita bertawaru pada Al-Quran. Itu yang kita alami. Sebelum kita mulai, ya, kita agak semangat sedikit ya. Kita mohon untuk ini dulu. Agak semangat sedikit karena sepertinya mungkin lapar atau apa tidak tahu. Biar semangat. Karena apa? Harusnya yang berdiri pertama ini adalah dari kemenang, ya harusnya. Setelah itu baru ada, dan anak ini materi yang sudah dibaca sendiri di website ada, ya ada lengkap. Jadi hanya pengantar aja kulit-kulitnya yang nanti insya Allah untuk apa ya? Karena kulitnya untuk intinya daging-dagingnya akan disampaikan oleh saya guna guru kita Kiai Haji Mahmud Sholeh Zarkasi. Kita bersolawat idul qulub, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawatiha wa amriha
Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Terima kasih, silakan. Terima kasih Guru Ustaz Agus Sofyan. Al-Quran adalah kalam yang sangat agung. Kita sepakat itu, kita ikuti itu, dan kita sama-sama tahu itu. Bahkan yang membuat kami lebih tahu bahwa Al-Quran adalah kalam yang sangat agung. Dan siapapun dan apapun yang terkait dengan Al-Quran senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kita sama-sama tahu bahwa kota di mana diturunkan Al-Quran menjadi kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Nabi pembawa risalah Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sedangkan malaikat pembawa wahyu Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikat, malaikat Jibril. Bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi bulan Ramadan, dan malam di mana diturunkan Al-Quran menjadi malam Lailatul Qadar. Malam di mana diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Kami yakin dan seyakin-yakinnya bahwa karena siapapun dan apapun yang terkait dengan Al-Quran dan dia, insya Allah yang hadir di sini para alim alimah, insya Allah mulia di dunia dan insya Allah masyhur di akhirat nanti di langit. Amin Allahumma amin. Insya Allah ya, insya Allah. Dan kita Bismillah dengan berjamaah bisa menjadi lebih mudah dan bertambah berkah untuk mengentaskan duta aksara Al-Quran. Kita mulai, apa itu LPDP? Ya, LPDP adalah Lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran. Ya, LPDP adalah Lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran. Sangat disudahkan itu kisaran 5.000 luar biasa. 5.000 bulan saya sampai apa ya, kami di DPP barang minta 100, 200, kami minta inovasi ribuan. Dan beliau selalu support luar biasa. Ada masyarakat di sebuah luar biasa banget apa ya, mudah ya, dan menginspirasi. Mudah semua direktur, wakil direktur, mudah semua ada yang lulus. Dulunya nih, saya pikir lagi mudah ya, contoh apa pun sudah ada kalau yang tidak ada keluar, coba kita pasti ya, kalau bagaimana sulitnya atau yang mudahnya ya, memudahkan apa Al-Quran, tentu kita memidamkan anak kita. Kalau anak kita tidak bisa, tentunya kita memidamkan anak yang bisa Al-Quran. Itu hal yang wajar kan? Nah, mohon maaf bila hanya itu. Nah,
LPDI ya didirikan oleh Sayyidina Kiai Haji Mahmud Soleh Zakasi, didirikan di Kerawang. Ada yang tahu di mana di Kerawang? Jawa Barat, betul. Jadi dan itu dideklarasikan pertama kali di Masjid Agung Syekh Mantel tanggal 19 Desember 2021. Dan selanjutnya LPDI mengadakan deklarasi yang kedua untuk pertama kali di Masjid Istiqlal secara nasional perkembangannya sebuah masjid, maka mengadakan deklarasi secara nasional pada tanggal 11 Desember 2022. Nah, sedangkan terus dari perkembangan sampai hari ini, sebelum ini pernah mengadakan milad yang pertama kali yang didukung oleh Zaksifam waktu itu kita mengadakan milad pada 4 November 2023. Ya, saat itu dihadiri banyak tokoh nasional, ada menteri, ada artis-artis nasional, ada Dede Baskara, ada Bima Bimo, ada Bimo, dan banyak sekali. Jadi sangat banyak yang mensupport kita kalau kita benar-benar dan berguna. Ya, sedangkan ini secara hukum ya. Untuk pertama kali baru tahun 2024 yang secara hukum. Silakan. 2024 pada bulan April berdasarkan SK Menkumham ya, berdasarkan akta notaris secara resmi nomor 17 tahun 2024. Artinya apa? Bahwa LPDI baru 2 tahun belum lama. Kalau ibarat manusia ya, mungkin kalau 2 tahun boleh dikatakan baru bisa berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini yang kita lakukan. Kita lanjut ya, maksud dan tujuan didirikannya LPDI. Silakan ya, langsung masuk dan tujuan didirikan LPDI. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat Muslim yang bisa baca Al-Quran dan mencintai Al-Quran kehidupan kita. Ya. Yang kedua adalah membangun kebersamaan para tokoh ulama, tokoh pesantren dan lembaga-lembaga Islam lainnya untuk kepentingan pementasan budaya Al-Quran. Di sini sudah punya gambaran kalau mau buat kelompok belajar, oke? Minimal ada berapa orang sih, gitu ya. Kemudian di LPDI itu bukan hanya menonton, mengajarkan atau tidak hanya bidang-bidang yang berkaitan dengan Al-Quran, tetapi ternyata ada bidang-bidang yang menginspirasi kita, siapapun itu, agar selalu berada di tengah-tengah Al-Quran di masyarakat. Ya, Pak Sekjen, tadi Pak Sekjen sampaikan beberapa poin-poin bagaimana kalau bulan hari sini, adakah Bapak Ibu yang ingin membuka kelompok bimbingan belajar Al-Quran atau sejenisnya? Coba angkat tangan siapa? Oke.